Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan tetap semangat. Kembali bersama dengan saya, Bung Ropan. Dan kita akan membahas atau mereview hasil-hasil pertandingan terutama laga derby Manchester antara Manchester Biru melawan Manchester Merah di Stadion Etihad yang berlangsung tadi malam, di mana teman-teman sudah tahu ada pembantaian di sana dan pasukan Pep Guardiola menghajar pasukan Erik ten Hag dengan tidak tanggung-tanggung 6-3 setelah unggul 4-0 di babak pertama. Jadi bagi teman-teman, jadi yang kaget kalau saya masih memakai pita hitam, ini sebagai rasa bela sungkawa ya, ikut prihatin dengan apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, di mana banyak jatuh korban setelah pertandingan antara Arema Malang dan Persebaya Surabaya. Saya selesai dari nobar ya, live reaction di R66 bersama dengan Helmi Yahya dan Bung Towel, kemudian kembali ke rumah dan masih tetap dengan kaos ini. Saya tentunya tetap mengenakan pita sebagai rasa berduka cita yang mendalam untuk dunia sepak bola kita di saat lebih dari 180 jiwa atau korban yang ada di Kanjuruhan dan banyak lagi yang luka-luka yang sedang ditangani. Semua keluarga dari para korban ini terus dikuatkan ya, dan mendapat penghiburan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita akan berbicara bagaimana Manchester City ini mampu memporak-porandakan, mengobok-obok habis pertahanan dari MU yang dikawal oleh 4 pemain belakang yang selalu dimainkan ketika MU mendapatkan 4 kemenangan beruntun setelah mengalami 2 kekalahan. Itu tentunya setelah penjaga gawang De Gea ada 4 yang berdiri di belakang, Diego Dalot di kanan dan Tyrell Malacia di kiri, ada Lisandro Martinez dan Rafael Varane. Ini kekuatan yang ada di pasukan Setan Merah. Tentunya ditunjang oleh 2 pemain yang bermain di double pivot mereka, ada Scott McTominay dan Christian Eriksen. Karena Ten Hag memainkan 4-2-3-1, Bruno Fernandes itu berdiri di belakang striker yang ditempatkan oleh Marcus Rashford sebelum keluar di babak kedua, dan di sana ada Anthony di kanan dan Jadon Sancho yang terus saling bergantian. Itu formasi yang diterapkan oleh Ten Hag ketika mereka menjambangi markas dari Manchester City ya dalam derby Manchester ini. Tidak ada yang menduga memang bahwa akan lahir total 9 gol selama 90 menit, ada plus injury time di sana, dan bahkan 4 gol sudah lahir di babak pertama. Di antara 6 gol Manchester City itu, hanya 2 pemain yang membuat gol dan masing-masing hat-trick. Pertama adalah Erling Haaland, kedua adalah Phil Foden. Nah, kelebihan dari Haaland adalah dia ikut menyumbangkan juga 2 assist selain 3 gol yang dia buat. Total Haaland sudah mencetak 14 gol, menjadi top skor sementara di Liga Premier Inggris ketika City memainkan 8 laga. Kini City hanya terpaut 1 poin di belakang Arsenal yang masih memimpin klasemen, karena Arsenal sebelumnya pada hari Sabtu lalu itu mengalahkan tim sesama London dalam derby London Utara, Tottenham Hotspur, yang berada di peringkat ketiga klasemen sementara. Tim asuhan Mikel Arteta ini menang telak 3-1 di kandangnya di Emirates ketika menjamu di Lily Whites Spurs yang ditangani oleh Antonio Conte. Jadi Arsenal ini masih dingin di puncak klasemen ya, walaupun terus dimepet habis atau dipepet oleh Ilkay Gundogan dan kawan-kawan, tapi pasukan Mikel Arteta ini terus berlari dengan kencang ya, tetap stabil. 1 kekalahan sejauh ini dari MU, dan ini merupakan pencapaian yang boleh dikatakan luar biasa ketika mereka mengawali musim di 2022-2023. Namun bagi Arsenal harus hati-hati karena pertandingan tanggal 9 pada hari Minggu akhir pekan mereka akan jumpa dengan tim yang sulit mereka kalahkan. Bahkan mereka selalu kalah dalam 5 musim terakhir. Liverpool mau main di Emirates atau di Anfield, Liverpool selalu memperdayai The Gunners Arsenal.
Dan ini harus hati-hati, dan Mikel Arteta tahu persis bahwa walaupun Liverpool sedang goyah saat ini karena baru mendapatkan 2 kemenangan dengan hasil imbang 4 kali dan 1 kali kalah, dan sementara berada di posisi ke-9 pasukan Jurgen Klopp, namun mereka akan menemui lawan berat yang bisa menumbangkan mereka walaupun bermain di kandang, karena Liverpool selalu termotivasi kalau bermain dengan tim-tim yang punya level sama dengan mereka atau berada di Big Six. Jadi harus waspada bagi Gapsu atau Gabriel Jesus dan kawan-kawan di saat mereka ditantang oleh Jordan Henderson dan kawan-kawan. Karena kalau bagi Arsenal kalah, ini akan memudahkan bagi City untuk memimpin klasemen. Karena dengan 20 poin saat ini, mereka bisa mendapatkan 23 poin karena mereka kembali akan bermain di kandang. Tim asuhan Pep ini akan menjamu Soton. Saya rasa bukan mendahului. Kalau MU dihajar habis dengan 6-3, Soton itu akan dipermak juga ketika datang ke Etihad. Dan 3 poin sudah di depan mata. Ya, buat The Citizens, mereka akan dapat 23 poin, dan bagi Arsenal, mereka harus melalui perjuangan yang berat di saat harus menjamu The Reds. Liverpool kalau tertahan, apalagi kalah, ini tentunya akan diambil alih oleh Manchester City. Itu pertarungannya akan terjadi pada akhir pekan. Dan saya kembali lagi ke pertarungan antara City dan MU. Saya tidak menduga memang ada 9 gol yang lahir. Bahkan di babak pertama dengan begitu mudah MU itu sudah tertinggal dengan 4 gol. Ketika saja City sudah unggul dengan 2 gol, saya sudah mengatakan ini pertandingan sudah finish. Apalagi dengan 4 gol di babak pertama. Ya, itu pertandingan sudah selesai. Jadi wajar juga bagi Pep ketika Pep di babak kedua menggantikan 5 pemain, dan disinilah bagi Manchester United bisa mendapatkan 3 gol balasan mereka. Ya, dengan Anthony, dan ada 2 gol juga di penghujung laga dibuat oleh pemain pengganti. Ya, Anthony Martial. Ini menjadi gol dia yang pertama yang dia lakukan dengan 2 gol langsung bersama dengan MU dalam 2 pertandingan, dengan 1 assist yang sudah dilakukan oleh seorang Anthony Martial setelah menggantikan Marcus Rashford. Dan juga bagi Anthony ini gol kedua dia, karena gol pertama dilakukan dalam debut dia bersama dengan MU di Old Trafford saat mengalahkan Arsenal, dan dia bisa membuat gol pertama. Namun apapun yang harus dikatakan, ini pertandingan menjadi milik Manchester City. Wajar, pantas City bisa memenangkan pertandingan. 22 shoot, ya, ada 10 on target berbanding hanya 12 shoot, dan ada 8 on target dari MU. City dengan 55%, MU 45%, bahkan di babak pertama sangat jauh, 65-63%. City begitu tinggi dalam mendominasi penguasaan bola. Jadi sepertinya seperti MU agak kalah kelas di sini ya. Secara kualitas permainan memang ini City lebih bagus. Bagaimana mereka perpindahan bola dari kaki ke kaki ya. Kemudian kuatnya lini tengah mereka dengan Gundogan, Bernardo Silva, KDB bermain sangat baik. Ditunjang pergerakan dari 2 sisi yang dimainkan dengan sangat cepat oleh Grealish, Foden. Kemudian umpan-umpan yang terukur yang diberikan kepada Haaland. Dan Haaland yang sudah membuat 14 gol, itu wajar diganjar dengan man of the match dalam pertandingan melawan MU, karena kan dia ada 2 assist yang semuanya diberikan kepada Phil Foden yang juga mencetak hat-trick. Ini gol ke-5 bagi Foden ya, bersama dengan City, dan ini menempati posisi kedua setelah Erling Haaland yang berada di atas. Dan saya yakin Haaland akan menjadi pencetak gol terbanyak. Kalau baru 8 pertandingan sudah 14 gol, dia pasti akan mencetak gol lagi ketika melawan saat City menjamu Soton. Paling tidak 2 gol, bahkan bisa membuat hat-trick lagi ke gawang Soton. Dan luar biasa juga kalau sudah memasuki 9 pertandingan, kalau dia menambah 3 gol lagi, hat-trick, berarti dia sudah 17 gol. Sulit untuk dikejar. Ya, dia bisa melampaui sampai 30 gol bahkan di akhir musim, bahkan lebih. Kalau setiap pertandingan tuh 2-3 gol yang dia bisa ciptakan, sepertinya sulit bisa dihadang ya. Termasuk bagi pemain-pemain belakang MU. Rafael Varane, ada Martinez, sulit untuk bisa mengawal, untuk bisa mematikan pergerakan dari Erling Haaland, sang predator yang sangat kuat. Ya, dengan tinggi badan dia, badannya kekar, sangat cepat, dan dia memang akan mempermainkan lini belakang bagi MU.
Yaitu yang dibilang dia seperti hanya ingin bermain-main lah bersama dengan MU ini, seperti tidak mendapatkan halangan apapun. Itu yang dikatakan oleh Haaland di akhir pertandingan. Jadi berharap memang ada perlawanan yang membuat dia itu seperti terisolasi atau tidak bisa berbuat banyak, bahkan tidak bisa membuat gol. Namun dia dengan mudah sekali untuk bisa membuat gol, membuat assist dari berbagai cara, baik dari set piece, dari sebuah serangan balik dia bisa minta gol, ketika dia berada masuk ke kotak penalti saat menyambut umpan dari Kevin De Bruyne dan dia menyambarnya dengan cepat, memperdayai De Gea. Jadi ini cara-cara setiap gol dia lakukan dengan cara yang berbeda. Luar biasa pemain asal Norwegia ini. Ia lebih terpacu, termotivasi karena di sana ada sang ayah yang menonton ya di tribun, dan dia membuktikan tidak salah City membeli dia, mengambil dia dengan penebusan klausul dia di Borussia Dortmund. Mereka kuat dalam mengorganize permainan dari belakang, tengah ke depan, build up serangan. Masa transisi yang mereka lakukan dari bertahan ke depan itu jauh unggul dibandingkan dengan permainan dari MU. Saya pikir Erik ten Hag harus mengevaluasi hasil di Etihad ini karena sangat mengecewakan memang. Walaupun ada 3 gol, tapi bagi City mereka sudah mengendurkan ya di babak kedua, karena sudah dengan 4 gol mereka sudah merasa yakin menang, dan di babak kedua mereka hanya bermain-main untuk bisa mempertahankan keunggulan mereka, bahkan mereka masih bisa menambah 2 gol dari Foden dan Haaland. Jadi kalau bisa untuk bisa mengatakan siapa yang menjadi juara, saya pikir saya sudah katakan ini 90%. Jadi R66 juga saya bilang ketika ditanya, saya bilang anak 90% juara adalah City. Memang masih panjang, baru 8 pertandingan. Masih jauh, masih ada 31 laga. Tapi melihat mereka berlari dengan sangat kencang, ini luar biasa. Sekarang mereka sudah unggul 8 poin di atas Man U. Dan karena Man U kan ada tertahan di posisi kelima kalau nggak salah ya. Mereka ada 5 atau 6, yang mereka 6. Ya, karena kan ada Arsenal 21 poin, kemudian City dengan 20 poin, ada 17 poin Spurs, ada 14 poin kalau nggak salah itu diperoleh Brighton, dan kemudian ada Chelsea dengan 13 poin, baru MU dengan 12 poin. Jadi memang ini ketat persaingan untuk masuk ke posisi 4 besar. Dan menarik lagi bahwa Spurs akan bertarung di akhir pekan ini melawan Brighton. Ini pertarungan yang seru. Tidak boleh anggap enteng juga Brighton yang menahan imbang, hampir menang melawan Liverpool bermain 3-3 di Anfield. Ini permainan luar biasa, walaupun Graham Potter sudah pergi ke Chelsea, tapi De Zerbi yang datang menggantikan Potter ini juga bagus. Ya, masih 43 tahun, jiwa muda dia oke. Yang dia membawa Brighton mendapatkan 1 poin di Anfield setelah unggul 2-0 ya, dalam pertandingan yang juga dramatis berlangsung ya. Nah, bagi Graham Potter sudah mendapatkan 1 kemenangan. Ya, kemenangan pertama dia di IPL setelah mengalahkan Crystal Palace juga dalam derby London lewat gol terakhir di penghujung oleh Conor Gallagher. Dan selamatlah bagi Chelsea untuk bisa mendapatkan 3 poin mereka. Sekarang mereka ada di peringkat kelima. Dan ini start yang saya pikir bagus. Hampir saja imbang melawan Crystal Palace, tapi mereka mendapatkan 3 poin yang dinantikan oleh pendukung Chelsea, termasuk bagi Graham Potter tentunya. Karena Chelsea nantinya akan menjamu Wolves dalam pertandingan akhir pekan ini. Jadi itulah review saya yang saya bisa berikan kepada teman-teman untuk di pekan ke-8 yang sudah dimainkan oleh City dan MU, juga Arsenal yang menang melawan Spurs, Liverpool tertahan dengan 3-3, Chelsea bisa menang melawan Crystal Palace, dan kita akan tunggu pertarungan nantinya yang seru antara Arsenal dan Liverpool. Sementara MU itu akan melawat mungkin ke Goodison Park juga, ke markasnya Everton. Tidak mudah juga, harus berjuang bagi pasukan Ten Hag ini, karena bukan tidak mungkin Everton akan membuat kejutan. Sampai di sini pembahasan saya untuk review khususnya bagi kemenangan yang luar biasa diraih oleh Manchester City atas Manchester United. Ciao.